Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala: Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan berbekalah kalian, maka sesungguhnya sebaik-baik perbekalan adalah takwa. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masuk 21 Safar ya, 1444 atau 45? 45 ya, subhanallah. 1445 Hijriah. Safarnya udah 20. Berarti ya kurang lebih 6 bulan lagi Ramadan. Subhanallah. 6 bulan itu tidak akan terasa. Perasaan baru kemarin Lebaran, udah setengah tahun lagi Ramadan. Subhanallah. Nah, kalau nggak salah kemarin sampai hak istri dan hak suami ya. Nah, di sini Nabi menjelaskan kalau hak istri itu gimana? Yaitu istri berhak pakai pakaian yang bagus, sebagaimana suami pakai pakaian yang bagus, yang layak, ya, yang nyaman. Kemudian istri juga punya hak makan sebagaimana makanan yang dimakan oleh suaminya. Bahasa gampangnya itu ya makan sepiring berdua ya. Walaupun bisa aja sepiring berdua lauknya berbeda ya. Suaminya suka kambing, istrinya suka sapi, bisa aja ya. Ya. Kemudian berhak mendapat tempat tinggal. Kalau di dalam surah At-Talaq ya, askinuhunna min haitsu sakantum min wujudikum wa la tudarruhunna litudayyiqu alaihinna. Coba Bapak nanti buka At-Talaq ayat 6. Di situ perintah dari Allah supaya istri itu tinggal bersama kalian di mana kalian tinggal. Artinya yang ideal orang yang sudah berkeluarga itu misah dari mertua. Jangan jadi satu ya. Idealnya begitu. Kenapa? Karena tidak mungkin satu negara dipimpin oleh dua kepala negara. Begitu juga satu rumah ada dua kepala rumah tangga. Ini secara umum, walaupun ada yang satu rumah sama mertua, ya akur-akur aja ada, tapi ya nggak umum ya. Dan bapak-bapak sudah lebih berpengalaman daripada saya. Kalau pisah rumah sama mertua lebih merdeka Pak ya. Mau jungkir balik, mau teriak-teriak, betul nggak Pak? Nah, ada sebagian orang tua yang tidak memposisikan dirinya itu sebagai anak. Udah tinggal sini aja, uangnya yang daripada buat ngontrak bisa ditabung buat DP rumah, bilangnya gitu kan. Dia coba dulu waktu dia pertama kali nikah bagaimana perasaannya ya. Lebih bebas bisa, walaupun ya kalau mau ngumpulin uang buat beli rumah yang ngontraknya seadanya dulu, kan masih berdua ya, belum punya anak gitu kan gitu. Adapun hak suami yang harus ditunaikan oleh istri, yaitu tidak boleh memasukkan sembarangan tamu
ke dalam rumahnya, apalagi ke dalam kamarnya tanpa seizin suaminya, ya. Demikian. Kemudian berikutnya kata Nabi, fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Kalau istri kalian itu mentaati kalian, maka jangan cari-cari kesalahan istri. Makanya kemarin Anda sampaikan ya, sebenarnya hukum asalnya masalah HP itu privasi. Ya, HP istri privasi, privasi istrinya, HP suami privasi suaminya. Artinya kita nggak boleh cari-cari kesalahan saudara kita, baik teman hidup kita, saudara kita. Cuma kalau ada kasusnya suami istri sepakat, istrinya boleh lihat HP suaminya, suaminya boleh lihat HP istrinya, misalnya ada kan. Setiap hukum kan ada pengecualian, ya kan? Ya monggo aja, silakan. Mana tahu suaminya punya HP 2 ya. Ada aja kan. Atau istrinya punya HP 2. Ya artinya udahlah. Kalau secara apa bahasanya, zahir istrinya baik, ya sudah. Jangan cari-cari kesalahan istrinya. Secara zahir suaminya baik, ya sudah. Jangan cari-cari kesalahan suaminya. Udah selesai ya. Kemudian yang berikutnya, udah dikasih tahu tadi ya. Hak istri itu apa, udah dikasih tahu. Yang berikutnya, ini udah disampaikan pada pekan yang lalu. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum linisaihim. Orang yang paling sempurna keimanannya, orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Nanti di surga jamaah sekalian, ada para penghuni surga itu Allah beri pahala yang sangat banyak, Allah tempatkan di derajat yang tertinggi, bisa mengalahkan para ahlu sholat, ahlu puasa. Subhanallah. Gara-gara apa? Akhlak yang baik. Nabi bilang, wa khiyarukum linisaihim. Orang terbaik di antara kalian, ya, orang paling baik akhlaknya di antara kalian adalah yang baik kepada istrinya. Wa khiyarukum linisaihim. Orang yang paling baik akhlaknya adalah yang baik kepada istrinya. Kenapa? Ukuran baik tidaknya seseorang itu lihat muamalah dia dengan istrinya. Kenapa? Kemarin udah dijelasin Pak ya. Kalau orang baik sama teman, sama rekan kerja, rekan bisnis udah biasa. Dan kita mampu acting. Betul nggak Pak? Karena berapa jam doang ketemu sama teman, ya kan? Tapi kalau sama istri bukan 24 jam Pak, ratusan jam bareng sama istri, ribuan jam, ya kan? Gak bisa acting. Keluarlah, kelihatanlah aslinya. Kalau aslinya sangar, ya sangar suaminya. Kalau aslinya lembut, ya lembut suaminya. Nah, makanya saya usul sama, di sini ada Pak Kapolres nggak? SKCK tuh syaratnya satu lagi Pak, tanda tangan istri. Kalau nggak dapat itu berarti nggak dapat surat kelakuan baik. Ya kan polisi nggak kenal kita. Polisi kenal dari mana ya kan? Yang kenal dekat siapa? Istrinya. Kalau istrinya bilang, oh suami saya baik, berarti orang baik. Gitu. Ini kita sepakat ya, subhanallah. Yang terakhir, ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia itu kesenangan, dan sebaik-baik kesenangan adalah wanita yang salihah. Maksudnya istri yang salihah. Bapak tahu nggak istri yang salihah itu yang bagaimana?
Idza nazaraha sarrat ka. Idza nadartaha sarrat ka. Apabila engkau melihatnya menggembirakanmu. Jadi istrinya enak dilihat, ya, subhanallah. Enak dilihat ini luas ya, ininya maknanya. Bisa jadi akhlaknya baik, fisiknya baik, pandai dalam menempatkan kata-kata, bicaranya sama suaminya itu enak lah. Kalau minta tolong sama suaminya juga bahasanya itu enak didengar. Tidak seperti memerintah ya. Sayang mau minum dong. Nah, padahal sama aja nyuruh ya. Ambilin minum sih. Saya tanya Pak, maknanya sama kan? Istrinya mau minum ya kan? Tapi bahasanya aja yang beda kan? Nah, wanita yang solehah itu dia menyenangkan suami pergaulannya, ya. Sama-sama mau minum tapi beda bahasa. Boleh nggak saya minta tolong? Kalau istri ke suami kayak gitu kan gimana gitu. Tapi kalau dilembutin kan, sayang aku lapar, nah, kan? Oh ya siap, suaminya kan siap gitu. Coba kalau suami macam apa kamu dari pagi saya nggak dikasih makan, kan beda ya. Padahal sama-sama apa? Minta makan. Tapi beda bahasa, beda juga diterimanya, dicernanya gitu kan. Nah, ini PR buat para istri supaya pandai menempatkan bahasa. Bagaimana biar enak didengar sama suami. Ya, yang pertama apa? Istri itu menyenangkan apabila dipandang oleh suaminya. Saya sering sampaikan kepada para wanita, para istri. Dandan yang berpahala itu justru dandan untuk suaminya. Ya, ibu-ibu kalau mau memperbaharui cintanya kepada cinta suaminya ke istrinya, suaminya tanya pulang jam berapa, 1 jam sebelum suaminya pulang luluran. Wah, udah kayak pengantin baru lagi ya. Di WA, sayang pulang jam berapa? Jam 5, jam 4 itu udah siap-siap, pokoknya semuanya siap. Wah, kan anak-anak udah pada gede ini, udah pada sekolah gitu. Pakai baju dinas. Insyaallah paham lah ya, suami-suaminya udah paham. Nah, itu bisa memperbaharui rasa cintanya lagi, ya. Mengenang, wah saya waktu pengantin baru, subhanallah, disambut pulangnya, masya Allah ya. Nah itu bisa. Ya, jadilah nanti akhlak suaminya ke istrinya juga semakin baik. Baru satu ya. Yang dua, iza amaraha atau athu. Apabila suami memerintah ke istrinya mentaatinya. Ya ini perintahnya tentunya perintah yang baik ya, bukan perintah yang buruk. Selama suaminya memerintahkan yang baik, istri wajib mentaatinya. Kalau suaminya nyuruh yang nggak baik gimana? Contohnya apa contohnya? Suaminya minta beli minuman keras lah, minuman keras. Boleh nggak? Wajib istrinya menasihati suaminya. Tentunya dengan yang santun juga ya, dengan santun ya, demikian. Tapi kalau suaminya memerintahkan yang baik untuk mentaati Allah dan Rasulnya, wajib taat kepada Allah dan Rasulnya. Udah dua ya Pak ya. Yang ketiga, si istri ini pandai menjaga kehormatannya. Apabila si suami nggak ada di rumah, istri pandai menjaga kehormatannya. Bahasanya Pak, si suami ini pesen, selama saya nggak ada di rumah, jangan keluar rumah. Misalnya ini Pak ya, kan ada suami-suami yang posesif. Posesif apa protektif sih? Ya itu dah. Pokoknya dilindungi banget istrinya ya, nggak boleh dilihat sama orang gitu kan. Ada kan suami yang kayak gitu kan? Dikunci tuh pintunya. Kuncinya di bawah sama suaminya misalnya. Orang tua istrinya WA misalnya.
Neng, jam 10 main ke rumah mama ya. Kata suaminya nggak boleh kemana-mana kan. Nah itu istri pinter merangkai kata-kata untuk orang tuanya ya. Punten mama, suami begini-begini ya, dengan baik. Sampai orang tuanya yang nyuruh, tapi kalau suaminya tidak mengizinkan keluar, dia tidak keluar. Karena ketika si istri ini dipinang oleh seorang laki-laki ya, jadi suami istri nih, maka ketaatan dia yang dulu nomor 1 kepada orang tua di dunia ya, itu pindah jadi taat kepada suami. Nah saya pesan sama suami-suami, hendaknya kita bahasanya apa ya, ya bahasa kasarnya sadar diri. Istri ini dia rela meninggalkan kedua orang tuanya, rela meninggalkan orang-orang yang dia sayanginya, kakaknya, adiknya, demi memilih suaminya. Betul nggak Pak? Nah harusnya ke situ kita memikirnya, oh iya ya istri saya ini milih hidup dengan saya, rela meninggalkan kedua orang tuanya yang dia cintai, rela meninggalkan kakak adiknya yang dia sayangi, kemudian memilih hidup dengan saya. Maka saya pesan kepada para suami, hendaknya para suami bisa menggantikan posisi orang tuanya, bisa merawatnya, mendidiknya, mengayominya. Dan hendaknya suami bisa menggantikan posisi kakaknya, posisi adiknya. Jadi teman main, teman bicara, teman curhat. Nah, jadilah dia suami yang ideal ya, subhanallah. Saya kira semua ibu-ibu pengen suaminya kayak gitu ya. Bener nggak? Nah, harusnya ke situ. Ini kan temanya suamimu, kok masih ngebela ibu-ibu ya? Ya udah kita ganti ya. Intinya itu ya, istri yang soleh itu yang gimana tadi? Menyenangkan ketika dipandang, patuh ketika disuruh, kemudian pandai menjaga harga dirinya, menjaga kehormatannya. Nah, kita masuk ke hak suami atas istri. Ini ngeri nih Pak. Betul, saya bacain hadisnya ya. Kata Allah SWT yang pertama di dalam surah An-Nisa ayat 34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala sudah mentakdirkan bahwa laki-laki itu derajatnya di atas perempuan. Ya. Dengan apa? Dengan Allah berikan kepemimpinan itu untuk kaum laki-laki. Jadi yang benar laki-laki lah jadi kepala keluarga atau kepala rumah tangga. Ini pertama. Kenapa? Allah sebutkan dengan sebab laki-laki lah yang menafkahkan keluarganya. Kalau lanjutin tuh, wanita yang soleh itu yang bagaimana? Qanitatun hafizatul lil ghaibi bima hafizallah. Wanita soleh itu yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Kenapa ini dibahas di dalam ayat? Banyak wanita-wanita yang tidak belajar agama, mereka menganggap remeh perihal tamu. Kita bicara orang awam ya. Kalau yang sudah ngaji, cemburunya besar. Jangankan istrinya keluar rumah nggak pakai jilbab, menerima telepon dari nomor asing aja kita cemburu, ya nggak? Nah tapi orang awam Pak, subhanallah, itu ibu-ibu di depan rumah nyiram tanaman nggak pakai kerudung, apa namanya? Ya biasa aja. Ada bapak-bapak lewat, Pak mampir, bener nggak? Iya nggak? Iya benar. Karena apa? Karena ketidaktahuan mereka terhadap ilmu agama, dan itu dianggap lumrah di tengah orang awam, betul nggak? Makanya Allah ingetin, ya wanita yang soleh itu yang pertama taat kepada Allah, yang kedua pandai menjaga diri, ya pandai menjaga diri ya diantaranya menjaga auratnya, ya demikian.
Nah, langsung ke hadis nih, Pak. Ini yang siap-siap dengar ibu-ibu ya. Kata Nabi Muhammad SAW, "Idza da'ar rajulu imra'atahu ila firashihi." Apabila seorang suami manggil istrinya supaya ke tempat tidur. Paham maksudnya, Pak ya? Nggak mungkin disuruh jogging ya ke tempat tidur. Falam ta'tihi. Nggak datang istrinya. Ya mungkin tanggung lagi nyuci piring kali ya biasanya ya. Suaminya manggil, sayang, diem aja. Sayang, tanggung ini lagi nyuci piring. Nggak boleh itu. Apa kata Nabi? Falam ta'ti, fabata ghadbana 'alaiha. Kemudian suami ini malam itu semalaman marah kepada istrinya. La'anatha al-malaikatu hatta tusbiha. Para malaikat melaknat istri ini sampai subuh. La ilaha illallah. Gara-gara apa? Dipanggil sama suaminya ke tempat tidurnya, tidak datang. Bapak kalau manggil istrinya nggak datang marah nggak, Pak? Ghadban di sini marah ya. Di hadis ini marah. Nah, na'udzubillah. Memang berat jadi seorang istri. Satu malam suaminya marah kepada istrinya, maka istrinya dilaknat oleh para malaikat sampai subuh. Na'udzubillah min dzalik. Nah, Bapak kemarin sudah belajar karakter wanita itu gimana? Bengkok. Udah tahu bengkok? Jangan dipaksa. Kalau dipaksa patah. Berarti PR Bapak bagaimana supaya istri senang melayani suaminya. Iya enggak? Maksud saya bagaimana itu siasat, apa yang disenangi istri. Senangkan dulu istrinya. Ketika istri sudah senang, dipanggil datang nggak, Pak? Belum dipanggil, nempel sama Bapak. Ya karena disenengin kan, ya nggak? Nah, itu. Makanya Imam Nawawi membuat bab tadi apa? Bahas tentang karakter istri dulu, ya kan? Baru dibahas hak tentang suami. Subhanallah, emang ulama itu cerdas luar biasa. Gitu, Pak ya? Jadi sama, satu sama. Syariat itu tidak berat sebelah ya. Kemudian berikutnya kata Nabi Muhammad SAW di dalam riwayat yang lain ya, idza batat al-mar'atu hajiratan firasha zawjiha la'anatha al-malaikatu hatta tusbiha. Sama aja tadi ya, sama aja ini. Kemudian Nabi Muhammad SAW sumpah, walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Maksudnya siapa ini? Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah yang demi Allah yang jiwa saya ada di tangan Allah. Berarti Allah punya tangan nggak, Pak? Allah punya tangan. Tangan Allah berbeda dengan tangan makhluk. Tangan Allah sempurna. Nggak tahu bagaimananya. Jangan dibayangin, Pak ya. Kalau tangan makhluk penuh dengan keterbatasan. Nanti Bapak lihat surah Az-Zumar. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Ada apa itu? Ada apa itu? Ada pengajian juga di situ ya? Gak apa-apa, yang namanya manusia pasti kadang-kadang ada kelirunya ya, santai aja. Kata Allah apa? Di hari kiamat nanti bumi itu di genggaman Allah seluruhnya. Was-samawatu matawiyyatum biyaminih, dan langit akan Allah gulung dengan tangan kanan Allah. Bapak pernah lihat ujungnya langit di mana? Nggak tahu, saking luasnya kan? Bercanda aja. Lagi serius loh ini. Langit yang begitu luasnya, Pak, kita nggak tahu ujungnya. Allah gulung dengan tangan kanan Allah. Subhanallah. Kita nggak bisa lari, Pak. Ini ngebahas akidah wasithiyah sedikit, Pak ya, biar kalian tertarik. Hari apa di sini akidah wasithiyah? Besok ya. Nah,
Di situ saya nerangin, karena saya ngajar di SMA, pelajarnya akidah wasitiyah. Allah punya kaki nggak Pak? Allah punya telapak kaki, Allah punya betis. Tapi ingat, kaki Allah berbeda dengan kaki makhluk, nggak bisa dibayangin Pak ya. Ya, keterangannya di dalam Al-Quran, kalau di dalam surah Al-Qalam, yauma yukshafu an saqi wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Hari di mana betis disingkap, kemudian manusia disuruh sujud, fala yastati'un, mereka tidak mampu sujud. Kenapa Pak? Karena ketika di dunia mereka tidak mau sujud. Di akhirat nanti ada orang-orang yang Allah perintahkan sujud, dia nggak bisa sujud. Na'udzubillah. Di dalam riwayat dijelaskan, persendian tulang punggungnya ini jadi satu kesatuan, jadi nggak bisa bungkukin badan. Na'udzubillah. Orang yang sengsara nanti di akhirat Allah suruh sujud, dia nggak mau sujud. Ingat nggak kisah iblis suruh sujud kepada Nabi Adam? Diapain sama Allah? Dilaknat, diusir dari surga. Ini sujud kepada Allah nggak bisa. La ilaha illallah. Balasan untuk siapa? Ketika di dunia dia tidak mau sujud. Na'udzubillah. Itu tentang betis ya. Adapun tentang telapak kaki Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Qaf. Yauma naqulu li jahannama halim talati wa taqulu hal min mazid. Ketika penghuni neraka sudah Allah masukkan ke dalam neraka semua, penghuni surga sudah Allah masukkan ke dalam surga semua. Ini udah beres ini Pak, finish. Tahu apa yang terjadi Pak? Penghuni neraka sudah beres dimasukin ke neraka semua. Neraka jahanam bilang kepada Allah, hal min mazid, ya Allah ada tambahan tidak? Allahu Akbar. Orang disiksa, neraka minta tambahan. Akhirnya Allah masukkan telapak kaki Allah yang mulia ke dalam neraka. Kemudian neraka penuh sesak. Kata neraka, qattu, cukup. Yang dibayangin Pak, saya mau nerangin bagaimana dalamnya neraka jahanam ya. Suatu ketika Rasulullah SAW sedang ngobrol bersama sahabatnya, biasa ngumpul. Tiba-tiba ada suara benda jatuh besar dan kalian mendengar sesuatu? Kata para sahabat, iya. Kata Nabi apa? Itu adalah batu yang baru sampai ke dasar neraka jahanam yang dilemparnya 70 tahun yang lalu. Paham nggak? Jadi 70 tahun yang lalu batu tuh dilempar, baru nyampe dasarnya. Itu kedalaman neraka jahanam seperti itu. Makanya orang yang masuk ke dalam neraka nggak bisa kabur ya. La ilaha illallah. Orang yang bisa keluar dari neraka, yang Allah selamatkan dari neraka. Ya. Emang ada di dalam keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, nanti orang-orang mukmin yang masuk neraka, kemudian Allah selamatkan. Di antaranya sebabnya apa? Syafaat dari saudara-saudara mukmin ada. Balik lagi ke Riyadhus Shalihin Pak ya. Yang penasaran lanjutannya, besok ada akidah wasitiyah. Tentang apa namanya, keyakinan tadi yang kita terangkan. Itu Pak ya. Enggak mungkin Bapak masuk SMA lagi kan. Mendingan besok ikut kajian di masjid ya. Yang berikutnya Pak ya, Nabi Muhammad SAW bersumpah, walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashihi fataba alaihi illa kana alladhi fis sama' sakhitan 'alaiha hatta yarda anha. Ini lebih dahsyat lagi Pak. Suami manggil istrinya ke tempat tidurnya, kemudian istrinya enggan, tidak mau datang, maka zat yang ada di langit siapa? Allah Subhanahu wa taala marah kepada istri ini sampai suaminya ridho kepada istrinya. Kalau nggak ridho, ya udah Allah marah ketika itu. Na'udzubillah min dzalik. Berat nggak Pak jadi istri? Berat. Maka pesan buat para suami, jangan ditambah bebannya. Paham nggak maksud saya Pak? Jadi istri itu berat. Lo kok masih ngebelain ibu-ibu lagi? Ya kayaknya para wanita harus dibela ya. Kasihan saya juga pun.
Berat Pak. Maksud saya gini loh Pak, syariat ini sudah berat, jangan diperberat dengan akhlak kita. Jangan diperberat dengan perilaku kita. Ayo bagaimana kita saling memudahkan. Istrinya memudahkan suaminya, suaminya juga memudahkan istrinya. Kan indah kalau saling memudahkan, ya enggak? Nah, demikian Pak ya. Artinya gini lah, jangan sampai Allah marah kepada istri saya gara-gara saya tidak ridho kepada istrinya. Maksudnya gitu Pak ya. Demikian. Nah ini Pak, kata Nabi Muhammad SAW, la yahillu limra'atin an tasuma wa zawjuha syahidun illa biiznih. Istri nggak boleh puasa kalau suaminya lagi di rumah. Tuh, nggak boleh puasa. Udah suaminya kerja di luar kota, pulang sepekan sekali, pas lagi di rumah istrinya puasa lagi. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Nah ini namanya istri yang memperberat suaminya. Nggak boleh kayak gitu ya, kecuali dengan izin suaminya. Tapi saran saya, ibu-ibu kalau mau puasa, ya pas suaminya nggak di rumah aja. Jangan sampai suaminya nih 5 hari di luar kota, 2 hari di rumah ya. Udah 2 hari di rumah, istrinya minta izin lagi. Mas, aku besok mau puasa ya. Dalam hati, puasa. Ya udah besok saya pergi lagi lah. Ya ngapain? Pulang-pulang istrinya puasa. Allahu Akbar. Ya, nggak boleh istri puasa sedangkan suaminya lagi di rumah. Sebenarnya ini bisa dibicarakan ya. Karena melayani suami kan nggak mesti pagi, nggak mesti siang ya kan. Semuanya bisa dibicarakan. Cuma Nabi udah bilang gini nih, ya tidak boleh puasa kecuali izin dari suami. Kalau sebaliknya gimana? Kan istri pisah nih sama suaminya 5 hari. Ini lagi ngomongin siapa sih? Nggak tahu. Ya pokoknya yang kerja di luar kota lah ya. Saya tanya Pak, istri itu kangen nggak sama suaminya? Kangen juga kan? Lah pas suaminya di rumah, suaminya puasa, gimana tuh Pak kalau dibalik? Hah? Ya paling nanti istrinya genit sama suaminya. Suaminya batal puasa, ya jangan marah suaminya ya. Orang waktunya di rumah malah puasa ya. Kemudian berikutnya, wala ta'zana fi baitihi illa biizni. Jangan sampai si istri mengizinkan orang asing masuk ke dalam rumahnya kecuali izin dari suaminya. Subhanallah Pak. Istri harus menerima kenyataan bahwa kuasa rumah itu di tangan suami. Kalau istri mau ada tamu, ya tamu istri ya, mungkin temannya atau wajib minta izin kepada suaminya. Ya, sebagian ibu-ibu kan punya komunitas arisan misalnya ya. Kemudian pengen kocok arisannya di rumah dia misalnya ya. Nah, itu wajib atas seizin suaminya. Loh, emang arisan boleh, Pak? Ngebahas arisan lagi nanti. Tadi ngebahas akidah, sekarang ngebahas arisan lagi. Simpelnya Pak, arisan itu akadnya hutang piutang. Berarti boleh ada penambahan tidak? Tidak boleh. Kalau tidak ada maslahatnya, memang bagusnya dihindari Pak. Memang sebagian ustadz keras kan, katanya arisan itu membuka pintu hutang gitu kan. Ya kita maklumin aja, ustadz ini nggak tahu keadaan kita. Zaman sekarang cari pinjaman 5 juta gampang apa susah Pak? Susah. Nah ada orang-orang yang amanah nih ngumpul, yuklah daripada kita susah cari pinjam-pinjam, kita bikin arisan. Syaratnya semuanya amanah Pak ya, kenal, dipercaya, amanah. Nah nanti digilir, oh saya perlu bulan Januari, saya dapat duluan ya, monggo silakan. Nah, itu kan jadi memudahkan, ya kan? Jadi maklum aja kalau ustadz yang keras melarang arisan, membuka celah hutang, ya dia nggak tahu keadaan kita. Ya, misalnya
sebagian saudara kita yang susah buat bayar SPPA, buat bayar daftar ulang anaknya, ya kan, daftar sekolahnya segala macam, kan butuh uang yang lumayan. Sedangkan cari pinjaman susah kan? Nah, berarti di sini ada masalah tidak? Ada. Itu jadi memang prinsipnya fatwa itu tidak bisa diterapkan untuk secara umum, nggak bisa, Pak. Mungkin di suatu daerah cocok karena orang bermudah-mudahan hutang misalnya ya. Tapi di tempat yang lain belum tentu cocok. Demikian. Jadi intinya secara umum arisan itu akadnya apa? Hutang. Kalau hutang piutang boleh mengalami penambahan? Tidak boleh. Maka saran saya kalau teman-teman yang bikin arisan, saya sarankan yang pertama anggotanya semuanya amanah. Yang kedua jangan lewat setahun. Karena yang namanya uang itu mengalami apa? Inflasi, penurunan nilai tukar, ya enggak? Jangan sampai arisannya sampai 5 tahun, apalagi 10 tahun. Kasih yang dapat terakhir. Karena yang namanya, kan betul nggak? Mengalami apa? Inflasi. Kalau pengen setahun beres, buka baru. Setahun beres, buka lagi. Nah, kayak gitu. Jadi nganjurin arisan. Apa kita bikin arisan aja? Enggak, Pak ya. Ini kita bicara masalah fikihnya, Pak ya. Nggak boleh ada penambahan atau pengurangan. Maka yang megang uangnya, megang apa? Adminnya ya. Usahakan orang yang tidak butuh uang. Gitu. Jadi dia nggak butuh diupah ya. Kan biasanya kan yang keliling uang nyatet, uang nagih gitu ya. Nah, usahakan yang megang orang yang memang udah kelebihan uang. Gitu. Jadi dia nggak butuh dibayar. Insya Allah jadi amal soleh buat dia. Gitu Pak ya. Oke, yang berikutnya kata Nabi Muhammad SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanyai terhadap yang dia pimpin. Hayo loh Pak. Tadi Bapak sedikit dibelain, sekarang ditagih lagi. Bapak ini semuanya adalah pemimpin. Bapak nanti hisabnya lebih lama. Bapak ditanya bagaimana istri Bapak, bagaimana anak-anak Bapak. Subhanallah. Anaknya ada berapa Pak? Ada 5. Hisabnya 5 kali. Satu lagi, istrinya juga. Iya ditanya Pak. Istrinya kenapa nggak pakai jilbab? Bapak jawabnya gimana? Istrinya kenapa wudunya nggak benar? Bapak jawab lagi nanti. Sholatnya nggak benar, Bapak jawab. Kecuali Bapak sudah mengarahkan, sudah mengajarkan, baru bisa jawab di hadapan Allah. Gitu. Misalnya ngingetin, nah udah sholat belum? Nah udah diingetin kan sama orang tuanya? Bapak bisa jawab. Tapi kalau Bapak sama sekali nggak peduli, sama sekali nggak pernah mengajarkan anaknya berjilbab misalnya, tidak pernah mengajarkan istrinya berjilbab, na'udzubillah. Ingat nggak hadis kemarin? Istri itu kalau engkau hanya nikmati kesenangan saja ya sudah, tapi efeknya apa? Dia tetap bengkok kalau tidak dibimbing. Makanya kemarin kita arahkan keluarga itu butuh 2 nafkah. Nafkah apa? Nafkah lahir sama nafkah batin. Nafkah lahir sandang pangan papan. Nafkah batin agama, ilmu agama. Gitu ya, demikian. Wal amiru ra'in, ya. Amir ya penguasa adalah pemimpin. War rajulu ra'in ala ahli baiti, dan seorang laki-laki itu ya seorang kepala keluarga itu pemimpin bagi keluarganya, ahli baiti. Berarti Bapak akan ditanya bagaimana istrinya, bagaimana anak-anaknya ya. Wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha wa waladihi. Istri itu pemimpin, yaitu bagaimana istri merawat rumahnya dan merawat anak-anaknya. Jadi beda Pak ya. Kalau suami ditanya bagaimana istrinya, bagaimana anaknya. Kalau istri ditanya bagaimana anaknya. Ditanya bagaimana suaminya enggak. Nah itu bedanya Pak. Makanya tadi saya bilang apa?
masalah HP itu privasi. Na'udzubillah, seandainya suami itu bermaksiat lewat medsosnya, maka itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Istri nanggung dosanya tidak? Tidak. Gitu. Nah, beda dengan istri. Kalau istri bermaksiat kelihatan di depan suami ya, kemudian nggak ditegur, maka suami nanggung. Seakan-akan suami itu ridho terhadap kemaksiatan yang dilakukan oleh istrinya ya. La ilaha illallah. Nah, yang berikutnya, fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanyai apa yang dia pimpin. Yang berikutnya, idza da'a ar-rajulu zawjatahu li hajatihi. Apabila suami manggil istrinya, suaminya lagi ada perlu nih, falta'tihi, maka cepetan datang ke suaminya. Wa in kanat 'ala tanur, walaupun istrinya lagi di dapur tuh. Sampai Nabi sebut ya, at-tanur itu maksudnya tungku ya. Ya maksudnya istrinya lagi di dapur, tapi kalau dipanggil suaminya gimana, Pak? Langsung datang, Pak. Kalau lagi masak ya dimatiin kompornya. Kalau lagi nyuci piring ya dimatiin kerannya, cuci tangan. Nah, nanti suaminya senang. Masya Allah, istri saya ini ya. Tapi jangan dikerjain, Pak ya. Baru ke dapur bentar, sayang. Baru berapa menit, sayang. Kasihan juga istrinya. Nah, makanya tadi, mudahkanlah istri kita supaya istri kita mudah menunaikan hak suaminya. Gitu ya. Nah, ini Pak. Ini di sini matanya pendek, tapi saya ceritain sebabnya Pak ya. Kalau nggak salah sahabat Mu'adz bin Jabal atau sahabat yang lain itu kembali dari negeri Syam. Nyampe Madinah, sujud kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat loh Pak. Nabi ingkarin, loh apa ini? Kata sahabat tersebut, aku melihat orang-orang Nasrani di Syam sana itu sujud kepada pendeta-pendeta mereka. Nah, sahabat beristihad, wah Nabi lebih berhak lagi kita sujud kepadanya. Akhirnya sampai Madinah, sahabat tadi sujud kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi ingkarin. Sambil berkata, kata Nabi, "Lau kuntu amirun ahadan an yasjuda li ahadin, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Seandainya aku boleh memerintah seseorang sujud kepada manusia yang lain, aku akan perintahkan istri sujud kepada suaminya. Seandainya, ada kata-kata seandainya ya. Berarti ini ungkapan. Kalau sujud beneran boleh nggak? Nggak boleh. Betul, dulu syariat sujud kepada makhluk itu masih Allah bolehkan. Malaikat sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Lihat surat Yusuf. Ya, Nabi Yakub beserta istrinya, beserta 11 anaknya, Bunyamin sama kakak-kakaknya ya. Pas datang dari Palestina ke Mesir, itu mereka sujud semuanya Pak kepada Nabi Yusuf. Berarti boleh. Dulu syariat sujud itu boleh. Ini menjawab syubhat. Ada orang bilang begini, ada yang bilang iblis itu bertauhid daripada malaikat. Malaikat suruh sujud kepada Nabi Adam. Nabi Adam makhluk bukan? Sujud kepada makhluk syirik bukan? Syirik kan? Iblis nggak mau sujud kepada Nabi Adam. Berarti yang bertauhid malaikat atau iblis? Ini syubhat ini Pak ya. Kita jawab. Syariat nabi-nabi terdahulu itu berbeda dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Dulu masih Allah bolehkan sujud kepada makhluk. Justru yang bertauhid itu para malaikat. Kenapa? Yang merintahin sujud kepada Nabi Adam siapa? Allah Subhanahu wa taala. Biasanya ahli kalam atau ahli filsafat begitu, dia ngotak-ngatik. Nah, sobat mereka, salah satu bentuk kesyirikan adalah sujud kepada makhluk. Ketika itu malaikat sujud kepada Nabi Adam. Nabi Adam makhluk bukan? Nah, kita jawab,
syariat Nabi Muhammad SAW berbeda dengan syariat Nabi terdahulu. Dulu dibolehin sujud kepada makhluk, ya, dan dulu dianggap bukan kesyirikan. Termasuk orang tua Nabi Yusuf dan kakak-kakaknya menghormati Nabi Yusuf. Penghormatannya dengan apa? Dengan sujud. Nah, tapi datangnya Nabi Muhammad SAW, syariat disempurnakan, ternyata sujud itu bisa mengarah kepada pengagungan terhadap makhluk, ya kan? Dihapus, tidak boleh sujud kepada makhluk. Seandainya boleh, saya tanya Pak, kenapa riwayat hadis ini tidak ditujukan anak sujud kepada orang tua? Iya nggak Pak? Kan lebih berhak anak sujud kepada orang tua daripada istri sujud kepada suami. Karena kalau suami istri kan ketemu gede, ya nggak? Adik ketemu gede, betul ya? Karena sama-sama ketemu udah gede, manggilnya dek, abang, mas, adik ketemu gede. Lebih berhak mana istri sujud kepada suami apa anak kepada orang tua? Anak kepada orang tua, ya kan? Nah, maka kita jawab, istri kepada suami itu Nabi umpamakan lebih berhak sujud. Adapun anak kepada orang tua itu bukan seandainya. Boleh anak mencium kaki orang tuanya. Bukan sujud Pak ya, mencium. Tapi keadaan-keadaan tertentu. Bukan kalau lebaran bapak sungkem gitu loh. Bapak duduk di kursi, anaknya sungkem, bukan begitu. Misalnya lagi di ruang keluarga tiduran bareng ya, istri, suami sama anaknya ya, tiduran nih, tiba-tiba kaki ibunya ada di dekat kepala anaknya nih. Anaknya cium kaki ibunya, boleh tidak? Boleh. Ini jawabannya. Kenapa kok Nabi umpamakan apa namanya? Seandainya makhluk boleh sujud kepada manusia lain ya, maka aku akan perintahkan istri sujud kepada suaminya. Tapi ini kan kata-katanya apa? Pengandaian ya. Aslinya istri boleh sujud kepada suami belum? Enggak boleh nggak? Nggak boleh aslinya. Nah, kalau ada yang nanya ya, kok lafadznya bukan anak kepada orang tua? Kita katakan justru anak kepada orang tua aslinya boleh mencium kakinya. Ya biasanya anak kan begitu sayang sama orang tua ya, menghormati, memuliakan. Saya kira nggak ada anak yang mengagungkan orang tua, nggak ada ya. Nah, karena ciumnya itu karena rasa sayang, rasa hormat, itu rasa terima kasih, itu boleh. Maka orang tua kalau mau dicium kakinya sama anaknya, kakinya yang wangi, yang bersih, ya rajin cuci kaki, jadi dicium sama anaknya, gitu Pak ya. Lanjut ke sini, kata Nabi Muhammad SAW, ayyumam ra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Istri manapun yang meninggal dalam keadaan suaminya ridho kepada istrinya, pasti masuk surga. Subhanallah. Nah, ini kabar gembira buat ibu-ibu. Ternyata kematian itu bukanlah tidak selamanya bentuknya musibah. Bisa jadi mati itu adalah istirahat. Karena di dalam hadits yang lain dijelaskan orang mukmin itu nggak ada istirahat. Maksudnya apa? Ibadah terus. Dia taat kepada Allah, dia taat kepada Rasulnya. Kalau istri dia taat kepada Allah, Rasul taat kepada suaminya, ya kan? Kalau bapak-bapak taat kepada orang tuanya, nggak ada istirahat. Kapan orang mukmin istirahat? Ketika meninggal baru istirahat, Pak. Itu makanya idza matal insan inqata'a amaluhu kan, apabila seorang manusia meninggal terputus amalannya. Ya memang meninggal waktunya istirahat. Tapi subhanallah Pak, orang kalau sudah dimasukkan kecintaan kepada ibadah Pak, Nabi Musa alaihissalam di kuburannya, Nabi lihat ketika Isra Mi'raj, Nabi Musa alaihissalam sedang sholat Pak, subhanallah. Orang disuruh istirahat ya ketika meninggal, Nabi Musa lagi ngapain? Sholat Pak,
Saking cinta kepada ibadah. Itulah kalau udah halawatul iman ya, kelezatan iman, manisnya iman. Dia bisa berlezat-lezat dengan ibadahnya. Sampai meninggal Nabi Musa masih ibadah, luar biasa. Ya kan, kasar katanya kalau sudah meninggal kan orang ibadah masih diganjar pahala nggak? Sudah putus kan amal solehnya kan? Tapi Nabi Musa masih senang ibadah. Subhanallah, luar biasa. Maka siapa saja wanita yang meninggal suaminya dalam keadaan ridho kepada wanita ini, dia pasti masuk surga. Yang berikutnya, la tu'zim ra'atun zawjaha fid dunya illa qalat zawjatuhu minal huril 'ain la tu'zihi qatalakillahu fa innama huwa 'indaki dakhilun yushiku an yufariqaki ilaina. Subhanallah, Pak. Ini nggak tahu kabar gembira buat siapa ini. Kata Nabi ya, tidaklah seorang istri menyakiti suaminya, melainkan istrinya dari kalangan bidadari bilang apa? Jangan engkau sakiti suamiku. Subhanallah. Berarti orang mukmin sudah punya istri dari kalangan bidadari. Jangan engkau sakiti suamiku, kata bidadarinya ya, karena dia hanya singgah sebentar doang di rumah itu. Dia hanya bertamu sebentar doang. Sebentar lagi dia kembali kepada kami. Kata siapa, Pak? Kata istri orang mukmin dari kalangan bidadari. Subhanallah. Sampai didoain keburukan, Pak. Qatalakillah, semoga Allah membinasakanmu. Allahu Akbar. Istri yang menyakiti suaminya, didoakan keburukan oleh istri dari kalangan bidadari. Subhanallah. Jadi walaupun bapak istrinya satu, ternyata selama ini bapak sudah punya istri dari kalangan bidadari. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.